Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Heru Susilo, peserta Prodi Mars UMY. Pada kesempatan kali ini teman-teman, kami ada di Rumah Sakit RSUD Dr. Sudono Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini nanti akan mereview tentang peran telemedicine di dalam memberikan edukasi perawatan pasien maupun palliative care di rumah bagi keluarga pasien yang dirawat di ICU kami. Mudah-mudahan program kami ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita ke ICU kami. Ya, ini teman-teman, ini adalah ruang ICU kami, dan ICU tempat kami bekerja untuk melayani pasien ICU di Rumah Sakit Dr. Sudono Madiun. Nah, ini teman-teman, ini habis jaga malam ini. Ya, silakan. Jadi adalah tim kami di ICU, sedangkan di sini teman-teman semua, jadi di sini adalah ruang untuk keluarga pasien. Ya, ini adalah inovasi kami juga dalam rangka untuk pasien center care. Dalam hal ini adalah family, karena dukungan keluarga itu sangat penting, sehingga di sini setiap pasien ada tempat keluarga pasien yang bisa menunggu di sini untuk kenyamanan penunggu juga, karena apapun keluarga yang sakit di dalam sangat membutuhkan support dari keluarga dan peer groupnya. Dan teman-teman semua, di dalam itu juga ada speaker biasanya untuk komunikasi antara perawat dan bapak ibu yang menunggu keluarga di sini. Berikut juga ada TV di sana. Nah, ini yang nanti akan kita gunakan sebagai media untuk telemedicine. Bagaimana kita mengedukasi terkait perawatan dan tata laksana di ICU, dan juga bagaimana palliative care, karena kalau pasien sudah di rumah maka support sistemnya ada di keluarga. Maka kami berharap nanti kita akan membuat tutorial video-video terkait apa-apa yang tindakan kita di sini dan apa-apa yang nanti barangkali dilanjutkan di rumah, sekaligus bagaimana nanti kami juga, karena ini tutorial telemedicine, bisa berisi video-video untuk memberikan motivasi kepada keluarga yang nantinya ditularkan juga ke pasien, sehingga di dalam merawat di rumah itu kita sampaikan bahwa kita pun dan juga keluarga pun memandang perawatan di rumah adalah sebagai bagian dari ibadah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka dia sebagaimana memelihara seluruh kehidupan umat manusia. Demikian nanti kita akan masuk ke dalam, nanti akan kami sampaikan apa-apa saja yang mungkin bisa menjadi materi di dalam telemedicine itu, yang nanti akan sangat membantu proses KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi bagi keluarga pasien. Nah. Assalamualaikum Mbak Eki, Mbak Ike, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, baik dokter, alhamdulillah. Oh ya, pagi ini tuh kita mau mereview tentang program yang rencana akan kita lakukan. Jadi untuk meningkatkan pelayanan kita di ICU kepada pasien dan juga kepada keluarga pasien. Karena apapun, salah satu mutu layanan kita bukan hanya sebatas pasien safety, bekerja sesuai evidence base, tapi juga pasien need. Apa yang diperlukan oleh pasien, yang di dalamnya itu bagian dari pasien center care. Jadi pasien, dan tentunya kalau di ICU ini keluarga pasien itu menjadi subjek dari layanan. Nah, oleh karena itu kita kan sudah punya inovasi ini ya Mbak Iki ya. Iya, Kita sudah punya inovasi ini. Jadi teman-teman di ICU itu punya inovasi kalau menjelaskan kepada keluarga pasien tentang tindakan atau tentang perawatan di sini tuh dijelaskan di sini ya. Namun memang ada keterbatasan di sini karena secara ideal ini kan tindakan medis ya. Ya, jadi tentunya bukan hanya perawat yang menjelaskan, tapi para dokter juga harus menjelaskan. Nah, namun ada keterbatasan, jam kunjung pasien terbatas, waktu visit dokter juga terbatas, sehingga untuk memberikan solusi atas gap itu kita akan ada program telemedicine.
Nah, telemedicine itu nanti digunakan untuk KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi. Nah, jadi di ruang tunggu yang tadi sudah saya sampaikannya teman-teman, di ruang tunggu baik keluarga pasien itu kan ada televisi, dan nanti kita, dokter, perawat, ada juga kita punya psikolog, kita juga punya istilahnya fisioterapis, bahkan juga bina rohani, itu bisa bikin video-video di situ untuk menjelaskan kepada keluarga pasien di luar. Ya contohnya yang di sini misalnya, di sini ada kan tentang intubasi ya, intubasi ventilator. Ya ini dijelaskan kan indikasinya apa, ventilator itu apa, tujuan manfaatnya apa, ya begitu. Nanti kita buat video penjelasan-penjelasan. Jadi dokter-dokter nanti kita minta juga untuk membuat video itu. Nah, seperti ini juga tracheostomi. Kita kan sering tracheostomi. Dan nanti juga tracheostomi itu kan dibawa pasien ke rumah. Ini nyatanya ikut biasanya. Nah, ini sangat membutuhkan support system dari keluarga. Nah, ini bagian dari palliative care. Bagaimana mempertahankan kualitas hidup pasien meskipun pasien dalam kondisi yang tidak sehat seutuhnya lah. Nah, itu di rumah sangat butuh dukungan dari keluarga pasien. Nah, konsep palliative care nanti kita juga bisa isi di video itu. Palliative care yang di rumah yang bisa dimanfaatkan apa saja ya. Bahkan keluarga sebagai support system bagi pasien ini harus didukung juga, diberi semangat terus oleh para psikolog dan bina rohani, nanti juga bisa memberikan edukasi di dalam telemedicine itu. Harapannya di waktu-waktu senggang dari keluarga yang di ruang tunggu itu nanti bisa mendengarkan, melihat, ya mungkin sehari kita setel 2 jam, 3 jam, tapi dengan begitu mereka sudah mulai terpapar dengan apa sih maksudnya ini, seperti itu. Dan juga kita juga menjelaskan bahwa bagaimana di rumah sakit ini, bahkan di ICU dengan kondisi yang kritis, ill seperti ini kan suatu stres sendiri ya, bukan hanya bagi pasien tapi bagi keluarga. Nah, ini butuh dukungan moral dan spiritual. Nanti kita minta teman-teman dari psikolog dan bin roh ya, ini untuk menyampaikan bagaimana menjadikan ini sebagai ibadah ya, karena kita semua butuh berikhtiar, bukan hanya kita para nakes, dan juga tentunya bagi keluarga, karena mereka lah yang nanti di rumah merawat pasien-pasien kita ini. Dan harapannya ke depan juga ya, di telemedicine kita nanti itu bisa kita sampaikan di situ istilahnya kontak person, bagaimana ketika mereka mau mengakses kita, mungkin mau menanyakan, mengenai keluhan dan sebagainya. Karena di luar negeri itu telemedicine sudah sangat maju. Jadi karena di sana mungkin tidak semua keluarga bisa menunggu, jadi bagaimana mereka ketemu dengan keluarga pasien itu melalui telemedicine. Nah, mudah-mudahan program kita nanti itu bermanfaat ya. Jadi kita harus sama-sama di sini teamwork. Saya sebagai konsultan intensive care di sini, para perawat dan ahli gizi, psikolog semuanya itu menjadikan pasien dan bahkan keluarga itu sebagai subjek dari perawatan dan pengobatan pasien, sehingga itu tentunya nanti akan sangat mempengaruhi outcome dari kesembuhan pasien itu. Oke, Mbak Eki mohon doanya dan dukungan dari teman-teman semua. Mudah-mudahan program ini bermanfaat. Terima kasih. Nah, ngapunten nggih Bapak Ibu, ngapunten. Jadi ini nanti media televisi ini sebagai bagian dari telemedicine kita ya. Jadi nanti kita akan membuat video-video tentang tutorial yang tadi kami sampaikan, sehingga Bapak Ibu sekalian yang menunggu keluarga pasien di sini nantinya itu sudah sedikit banyak mengetahui sejak awal ya, apa saja tata laksana perawatan yang dilakukan di dalam di ICU, kemudian tindakan-tindakan apa saja yang nantinya barangkali diperlukan untuk mendukung kesembuhan pasien, dan juga bahkan yang tadi kami sampaikan
nanti di rumah bagaimana merawat kelanjutannya itu juga perlu disampaikan, dan juga nanti di sini bisa menjadi media juga bagi para psikolog dan bina rohani untuk memberikan dukungan psikologis dan spiritual kepada para keluarga pasien di sini, yang mudah-mudahan ini semua bermanfaat dan membawa kebaikan bagi pasien, bagi keluarga, dan bagi peningkatan layanan rumah sakit di Rumah Sakit Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Dr. Sudono ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.